Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 69. Untuk peperangan yang besar, mungkin mereka memang harus berbulan-bulan meninggalkan keluarga mereka. Namun yang mereka hadapi sekarang bukan persoalan yang terlalu besar. Dan mereka pun merasa bahwa tugas yang dibebankan kepada mereka telah selesai, jawab Mahisa Bungalan. Jadi bagaimana maksudmu yang sebenarnya, bertanya Witantra. Biarlah mereka kembali ke kesatuan mereka. Biarlah mereka melaporkan bahwa ada beberapa orang yang terpaksa tidak dapat kembali pulang. Selainnya masih harus dirawat, berkata Mahisa Bungalan, sementara itu, aku masih akan melanjutkan tugas yang masih belum diselesaikan oleh aku Suelatama. Para perampok yang menghantui daerah hutan perbatasan, serta daerah rawa-rawa di Kedung Sertu itu memerlukan pemecahan. Mahisa Agni mengangguk-angguk kecil. Katanya, aku mengerti maksudmu Mahisa Bungalan. Ternyata kau masih belum dapat melepaskan diri dari jiwa pengembaraanmu. Tetapi bahwa kau tidak dapat mendengarkan keluhan seseorang tanpa berbuat sesuatu adalah satu sikap yang sesuai dengan sikap seorang kesatria. Jadi paman sependapat dengan rencanaku, bertanya Mahisa Bungalan. Aku akan memberi pertanda kepada mereka, bahwa mereka kembali atas perintah. Bukan karena mereka meninggalkan tugas, berkata Mahisa Agni. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Jika pasukan itu sudah kembali, maka ia akan dapat membantu aku Suelatama untuk menjebak para perampok itu. Demikianlah, maka Mahisa Agni pun kemudian memberikan pertanda kepada para prajurit Singasari. Senapati tertua di antara mereka telah membawa rontal dari Mahisa Agni, yang menyebutkan bahwa prajurit-prajurit itu memang sudah selesai bertugas dan diperintahkan kembali ke dalam pasukan induknya, sementara Mahisa Bungalan, Mahisa Agni dan Witantra masih akan tinggal di Pakuan Kabanaran untuk menyelesaikan persoalan kekisruhan di Pakuan itu sampai tuntas. Sepeninggal para prajurit, maka Mahisa Bungalan pun telah mengusulkan kepada aku Suelatama untuk menjebak para perampok itu. Pasukan yang berada di hutan perbatasan itu, agar diperintahkan untuk menarik kembali. Demikian pula bergantian akan dilakukan bagi pasukan di daerah rawa-rawa Kedung Sertu. Aku Suelatama menjadi heran. Dengan ragu-ragu ia bertanya, kenapa justru ditarik kembali? Hanya sebagian dari mereka harus meninggalkan tempat itu. Tetapi pada kesempatan yang tidak mudah diketahui oleh para perampok itu, sebagian pengawal yang tersisa akan tinggal bersama rakyat di padukuhan-padukuhan yang terpencil itu. Dengan demikian, jika para perampok itu datang kepada mereka, maka yang akan melawan mereka adalah para pengawal yang tersembunyi. Aku akan berada di antara mereka, sahut Mahisa Bungalan. Menarik sekali, desis aku Suelatama, baiklah. Kita akan mulai dengan daerah rawa-rawa Kedung Sertu. Aku akan ikut pula dalam rencana itu. Aku kira, kita untuk sementara tidak usah mencemaskan keadaan kota Pakuan ini. Adimas Pangeran berempat itu tentu memerlukan waktu yang lama untuk membuat pertimbangan-pertimbangan. Demikianlah rencana itu disusun sebaik-baiknya. Aku Suelatama, Mahisa Bungalan, Mahisa Agni dan Witantra akan ikut bersama mereka. Bersama para pengawal yang akan membaurkan diri dengan rakyat di daerah yang sering menjadi sasaran perampokan apabila ditinggalkan oleh para pengawal. Setelah rencana itu disusun sebaik-baiknya, maka aku telah memanggil senopati yang memimpin pasukan di daerah rawa-rawa Kedung Sertu untuk mendengar penjelasannya. Senopati yang kemudian datang menghadap itu mengangguk-angguk. Ia mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud oleh aku Suelatama. Kembalilah, dan aturlah seperti yang kita rencanakan. Jika kami kemudian dengan diam-diam tiba, maka sebagian dari para pengawal yang telah kau sisihkan, akan meninggalkan tempat itu. Dalam pada itu, sebelum senapati itu kembali ke tugasnya ia masih sempat melihat akibat dari perebutan kekuasaan yang berlangsung hanya dalam waktu singkat itu. Sayang ia tidak dapat ikut serta mempertahankan kota Pakuan. Namun ternyata ia pun menyadari bahwa tugasnya tidak kalah pentingnya dengan tugas untuk merebut kembali kota Pakuan itu. Ketika beberapa hari kemudian, segalanya sudah siap, serta dengan diam-diam orang-orang terpenting dari Pakuan Kabanaran dan Singasari telah ada di antara rakyat Kedung Sertu, maka senopati itu pun telah memerintahkan sebagian dari para pengawal untuk berbaur pula di antara rakyat. Sedangkan sebagian lagi dari mereka telah diperintahkan untuk meninggalkan daerah itu. Upacara melepaskan para pengawal itu dilakukan dengan meriah. Hampir semalam suntuk mereka bersukaria.
Dengan demikian maka yang terjadi itu telah memancing perhatian para perampok yang tersembunyi. Berita pelepasan itu akhirnya telah sampai pula ke telinga mereka. Sehingga mereka mengira bahwa para pengawal memang telah jemu berada di Kedung Sertu. Orang-orang yang dengan ikhlas atau tidak, sering memberikan keterangan tentang keadaan para pengawal, telah mengatakan kepada para perampok yang tersembunyi, bahwa para pengawal telah ditarik. "Kau yakin?" bertanya salah seorang perampok yang dengan sandi memasuki padukuhan. "Lihat saja sendiri," jawab orang yang memberikan keterangan itu. Untuk beberapa hari perampok-perampok itu berusaha untuk meyakinkan diri. 2-3 orang di antara mereka yang dengan tidak menarik perhatian melintasi padukuhan-padukuhan yang menjadi daerah sasaran mereka, memang sudah tidak melihat lagi adanya para pengawal yang sering berkeliaran di padukuhan itu. Bahkan di pasar-pasar, mereka mendengar bahwa pelepasan para pengawal itu telah dilakukan dengan meriah. Mereka mengadakan kembul bujana dengan rakyat yang akan mereka tinggalkan, sebagai ucapan terima kasih atas sikap dan bantuan rakyat terhadap mereka. Sebaliknya rakyat pun mengucapkan terima kasih atas perlindungan mereka selama mereka berada di padukuhan itu. "Bodoh sekali," desis salah seorang di antara mereka yang mendengar cerita itu dari seorang penjual nasi di sudut pasar. Lalu katanya, ternyata merekalah yang jemu lebih dahulu. Mungkin mereka mengira bahwa kita sudah kehilangan kekuatan, atau bahkan mereka mengira bahwa kita sudah musnah karena kelaparan. "Ya. Bodoh sekali," sahut kawannya, "dengan mengadakan keramaian itu, mereka telah memberikan tanda kepada kita, agar kita mulai melakukan tugas kita kembali." Dalam pada itu, para perampok itu sama sekali tidak menyadari, bahwa masih ada sebagian dari para pengawal yang berada di padukuhan itu dengan membaurkan diri bersama rakyat. Mereka tinggal di rumah-rumah rakyat dan tersebar di pelbagai tempat. Namun mereka telah melakukan satu usaha untuk mengajari rakyat di daerah Kedung Sertu itu untuk berusaha menjaga diri mereka sendiri. Para pengawal yang tinggal telah mengajak anak-anak muda dan orang-orang yang lebih tua tetapi masih mampu melakukannya, untuk meronda di malam hari. Mereka membuat gardu-gardu dan kentongan-kentongan yang mereka pasang tidak hanya di gardu-gardu, tetapi juga di setiap rumah. Perkembangan baru itu ternyata mendapat sambutan yang baik dari rakyat di daerah Kedung Sertu. Anak-anak mudanya telah berbuat lebih banyak dari masa-masa yang lewat. Mereka mulai berusaha untuk mengenal senjata dan mempergunakannya sebaik-baiknya. Gardu-gardu dan kentongan-kentongan itu telah menarik perhatian para perampok yang bersembunyi di seberang rawa. Namun setiap orang di padukuhan-padukuhan itu telah mendapat pesan, terutama yang di rumahnya tinggal pengawal yang membaurkan diri di antara rakyat, agar mereka mengatakan bahwa yang tinggal di rumah itu adalah saudaranya yang datang dari jauh. Saudaranya yang sudah lama tidak saling berkunjung. Tidak banyak yang menghiraukan bahwa di padukuhan-padukuhan di sekitar Kedung Sertu itu banyak menerima tamu. Namun karena mereka tinggal pada rumah yang berpencar, maka kehadiran mereka tidak begitu menarik perhatian. Ternyata usaha Mahisa Bungalan untuk memancing para perampok mulai nampak akan berhasil. Para perampok itu tidak senang melihat gardu-gardu yang mulai terisi oleh anak-anak muda dan laki-laki yang meskipun sudah lebih tua, tetapi masih sanggup melakukannya. Karena itu, maka mereka pun memutuskan untuk segera bertindak untuk menakut-nakuti rakyat di padukuhan itu. Bahkan sekaligus merampok orang-orang yang mereka anggap cukup berada. Demikianlah. Pada hari yang sudah ditentukan, sekelompok perampok mulai merayap mendekati padukuhan yang paling besar di antara beberapa padukuhan di sekitar daerah rawa-rawa Kedung Sertu. Mereka mengenal seorang saudagar kulit yang cukup mampu, sehingga para perampok itu menduga bahwa di dalam rumah itu terdapat perhiasan emas dan permata simpanan saudagar yang mereka anggap cukup mampu itu. Kita sekaligus menunjukkan kepada rakyat yang sombong itu bahwa usaha mereka sia-sia. Para pengawal yang telah meninggalkan tempat itu agaknya telah berpesan, agar mereka mulai dengan menjaga ketentraman daerah mereka sendiri. Mereka akan menyesali kesombongan mereka. Mungkin kesombongan mereka itu pula lah yang menyebabkan para pengawal meninggalkan tempat itu. Rakyat yang sombong itu merasa dirinya sudah cukup kuat, hanya oleh latihan-latihan sekedarnya, sahut seorang kawannya. Kawan-kawannya yang lain tertawa. Mereka menganggap bahwa permainan yang akan mereka lakukan tentu akan menggembirakan. "Sebenarnya kita tidak perlu membawa pasukan sebesar ini," desis salah seorang di antara mereka.
Kita akan mengajari rakyat di padukuhan-padukuhan itu untuk mengenal diri mereka sendiri, berkata pemimpin perampok itu. Meskipun demikian, kita tidak boleh lengah. Siapa tahu ada perubahan yang memang telah terjadi di padukuhan-padukuhan itu, sehingga jika demikian kita tidak akan terjebak karenanya. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Sementara itu mereka sudah mendekati padukuhan yang mereka pilih sebagai sasaran mereka malam itu. Dalam pada itu, malam yang turun pun menjadi semakin dalam. Meskipun di langit terdapat bintang-bintang yang berkeredipan, tetapi malam terasa sangat gelap. Namun demikian, di padukuhan-padukuhan di sekitar, kedung sertu, gardu-gardu pun mulai diterangi dengan obor-obor. Anak-anak muda mulai turun dari rumahnya dan sebagian dari mereka telah berkumpul di gardu-gardu untuk berkelakar. Namun di antara mereka terdapat orang-orang yang sedang mengunjungi sanak kadang mereka di padukuhan itu. 3-4 orang tamu itu pun telah bertemu dan berkumpul di gardu-gardu itu. Sedangkan beberapa orang lainnya berkumpul di gardu yang lain. Tetapi tidak semua pengawal yang membaurkan diri di antara rakyat itu keluar di gardu-gardu. Agar tidak segera mudah menimbulkan kecurigaan, maka mereka telah membuat giliran dengan diam-diam di antara mereka sendiri. Gardu yang berada di mulut lorong, tiba-tiba telah dikejutkan oleh seseorang yang berlari-lari dari sawah. Dengan terengah-engah orang itu berusaha berbicara kepada orang-orang yang berada di dalam gardu itu. "Tenangkan sedikit hatimu," berkata orang yang sudah separuh baya yang juga berada di gardu itu. "Di sawah. Mereka menuju kemari," katanya gugup. "Apa yang di sawah? Dan siapakah yang menuju kemari?" bertanya yang lain. "Sekelompok orang yang tidak aku kenal," berkata orang itu, "cepat menyingkir. Mereka terlalu kuat." "Siapa?" desak kawannya yang duduk terkantuk-kantuk di gardu, namun yang tiba-tiba matanya menjadi terbelalak. "Aku kira sepasukan perampok," berkata orang itu, "cepat berbuatlah sesuatu. Mereka berada dekat di belakangku. Untunglah mereka tidak melihat aku berlari-lari mendahului lewat pematang." Seorang yang bukan penduduk kedung sertu itu tiba-tiba meloncat turun dari gardu. "Kau tidak berbohong?" "Tentu tidak." "Biar apa aku harus berbohong?" jawabnya. Karena itu, orang yang meloncat dari gardu itu pun berkata, "Cepat bersiaga. Aku akan melihat keluar regol." "Aku ikut bersamamu," desis seorang yang lain, yang juga orang padukuhan itu. 2 orang itu pun segera meninggalkan gardu itu. Dengan hati-hati mereka pun telah keluar dari gerbang padukuhan. Namun jantung mereka menjadi berdebar-debar. Ternyata bahwa sekelompok orang-orang yang berjalan dalam gelap benar-benar telah mendekati padukuhan itu. Karena itu, maka orang itu pun tidak telaten lagi, sementara orang-orang yang datang itu telah mencapai regol padukuhan. Dengan tangkasnya orang itu pun segera meloncat menyambat pemukul kentongan. Sekejap kemudian, telah terdengar isyarat bunyi kentongan itu mengumandang seluruh padukuhan. Sambil memukul kentongan orang itu berkata, "Cepat menyingkir. Jangan main-main. Taruhannya adalah lehermu. Jika kalian diketemukan di gardu ini, maka kalian akan dicincang sampai lumat." Barulah orang-orang yang berada di gardu itu sadar, bahwa mereka benar-benar menghadapi bahaya. Karena itu, maka mereka pun dengan serta-merta telah berloncatan dan hilang di dalam gelap. Sementara itu, sekelompok orang yang memasuki regol itu pun mendengar suara kentongan. Tetapi mereka sama sekali tidak menjadi gentar, biarpun orang-orang seluruh padukuhan atau dari padukuhan di sekitar tempat itu datang seluruhnya, mereka tidak akan cemas. Orang yang memukul kentongan itu pun menjadi gelisah. Belum ada satupun kentongan di tempat lain yang menyahut. Sementara itu ia pun yakin bahwa sekelompok orang-orang yang datang ke padukuhan itu telah sampai ke pintu gerbang. "Gila," geramnya, "apakah orang padukuhan ini telah tertidur semua?" Karena itulah maka ia telah memukul kentongan semakin lama semakin keras. "Mereka sudah terlalu dekat," desis seorang. Iya, apa artinya ia seorang diri? Hampir tidak ada waktu, kita harus mengundang kawan-kawan kita yang tersebar. Di padukuhan ini hanya ada 6 orang di antara kita dan orang yang bernama Mahisa Bungalan itu, yang dikirim oleh aku Swelatama untuk bergabung dengan kita. Apakah orang itu benar-benar mempunyai kemampuan sebagaimana seorang pengawal seperti kita? Bertanya yang seorang. Kita akan membuktikannya malam ini, jawab yang lain, tetapi kita harus bertindak cepat sekarang. Pergilah ke gardu. Segalanya harus dilakukan dengan cepat. Termasuk isyarat.
Karena yang datang berjumlah begitu banyak. Katanya, ia adalah guruku. Waktu memang hanya sedikit sekali. Orang-orang itu sudah menjadi semakin dekat. Sedangkan jumlah mereka cukup mendebarkan. Sementara itu, seorang dari kedua orang yang keluar dari gerbang itu pun telah kembali ke gardu dengan nafas yang terengah-engah. Dengan sendat, seperti orang yang terdahulu, ia berkata, mereka hampir memasuki gerbang, tidak ada waktu. Menyingkirlah dan bersiaplah. Kita akan membunyikan isyarat. Apakah kau tidak bermimpi? Bertanya salah seorang di antara mereka yang berada di gardu itu. Cepatlah, tidak ada waktu untuk berbincang dalam keadaan seperti ini, geram orang itu. Ternyata orang-orang yang masih berada di gardu itu tidak dapat mengikuti kehendak orang itu. Mereka terlalu lamban dan membuat 1000 macam pertimbangan. Tetapi ia bertekad untuk tidak berhenti memukul kentongan sehingga ada meskipun hanya satu suara kentongan yang menyahut dan yang akan memanggil orang lain untuk membunyikannya pula. Dalam pada itu, orang-orang yang datang ke padukuhan itu benar-benar sudah berada di dalam regol. Untunglah, tepat pada waktunya, terdengar suara kentongan meskipun agak jauh, menyahut suara kentongan pertama. Demikian suara kentongan yang lain itu berbunyi, maka suara kentongan yang pertama itu pun terdiam, karena penabuhnya dengan tergesa-gesa telah menyusup menghilang di dalam gelap, tepat pada saat orang-orang yang memasuki regol itu mendekati gardunya. Kosong, desis orang-orang itu, mereka telah pergi. Baru saja. Lihat, kentongan itu masih terayun. Kawannya tertawa. Jawabnya, orang-orang yang sombong. Ternyata mereka tidak berbuat apa-apa ketika kami datang. Belum tentu, berkata yang lain lagi. Lalu, dengar suara kentongan yang lain telah menyahut. Tetapi yang tertawa itu masih juga tertawa. Katanya, mereka pun akan segera melarikan diri, demikian kita mendekati. Demikianlah maka orang-orang itu telah memasuki padukuhan itu semakin dalam. Mereka sama sekali tidak menghiraukan rumah-rumah dengan pintu tertutup rapat. Yang ingin mereka datangi, kecuali gardu-gardu adalah rumah seorang saudagar kulit buaya yang cukup kaya. Yang mereka duga menyimpan barang-barang berharga yang pantas untuk mereka ambil. Dalam pada itu, suara kentongan di kejauhan masih terdengar. Tetapi seperti suara kentongan yang pertama, maka suara yang lain pun tidak segera menyahut. Baru kemudian terdengar suara kentongan yang lain, agak lebih dekat dari suara kentongan yang jauh itu. Ternyata bahwa pemukul kentongan yang pada waktunya berhasil menyelinap itu telah menemukan sebuah kentongan tergantung di serambi sebuah rumah. Tanpa minta izin dahulu, maka ia pun telah memukul kentongan itu sekeras-kerasnya. Karena itulah, maka dari padukuhan sebelah itu pun telah terdengar pula suara kentongan yang justru sahut menyahut. Hampir setiap kentongan di gardu-gardu telah dibunyikan. Justru karena mereka menganggap bahwa bahaya yang sebenarnya tidak terdapat di padukuhan mereka. Dengan tanda-tanda khusus dari bunyi kentongan, maka para penghuni padukuhan di sekitar Kedung Sertu itu mengenal dengan pasti sumber dari suara kentongan itu. Demikian juga kentongan yang mulai merayap di padukuhan-padukuhan yang lain itu pun telah memberikan isyarat, dari manakah sumber bunyi kentongan itu. Pukulan rangkap yang berulang terus-menerus telah mengoyak senyapnya malam di padukuhan-padukuhan di sekitar Kedung Sertu yang biasanya memang senyap. Orang-orang gila, geram para perampok itu, apa yang dapat mereka lakukan dengan suara kentongan yang bising itu? Sebenarnya lah untuk beberapa saat lamanya, tidak ada sesuatu yang dapat mengganggu para perampok itu. Mereka dengan leluasa telah mendatangi gardu-gardu yang kosong. Ada 1-2 kentongan yang nampaknya memang baru saja dibunyikan. Namun orang-orang yang membunyikannya telah hilang di dalam gelapnya malam. Persetan, geram pemimpin perampok itu, kita akan pergi ke rumah saudagar kulit sekarang. Nanti kita akan melihat-lihat kentongan di gardu di padukuhan-padukuhan lain yang berteriak-teriak seperti telah gila itu. Kita akan membungkamnya dan kita akan segera memusnahkan semua gardu yang ada di padukuhan-padukuhan itu. Kita apakan gardu-gardu itu? Bertanya salah seorang perampok. Pangeran Suelatama telah mengagumi gelar pasukan lawannya. Kita akan membakarnya, jawab pemimpin perampok itu. Bagus sekali. Aku ingin melihat, apa yang akan dilakukan oleh orang-orang padukuhan yang sombong itu, yang seolah-olah telah menyatakan dirinya berani melawan kita. Pemimpin perampok itu pun kemudian membawa orang-orangnya menuju ke rumah saudara kulit yang dimaksudkan. Mereka ingin menyelesaikan pekerjaan itu dengan cepat.
Kemudian seperti yang sudah mereka katakan, bahwa mereka akan membakar gardu-gardu yang ada. Sementara itu, beberapa orang pengawal yang berada di padukuhan itu telah berkumpul. 6 orang pengawal dan Mahisa Bungalan. Orang itu menuju ke rumah saudagar kulit itu, berkata salah seorang pengawal. Kita akan mencegah mereka. Kita akan pergi ke rumah itu pula, sahut Mahisa Bungalan. Jangan bodoh. Mereka terdiri dari sekelompok orang yang cukup banyak dan mempunyai kemampuan tinggi. Kita bertujuh tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kawan-kawan kita akan berdatangan dari padukuhan-padukuhan lain. Selebihnya, apakah anak-anak muda dari padukuhan ini tidak dapat dikerahkan? Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Jika mereka tampil, mereka akan menjadi korban yang tidak berarti sama sekali. Mahisa Bungalan termangu-mangu sejenak. Ia mengerti bahwa anak-anak muda padukuhan itu tidak akan dapat mengimbangi kemampuan para perampok itu. Tetapi pada suatu saat, anak-anak muda itu pun harus mendapatkan kesempatan untuk percaya kepada kemampuan mereka. Jika hal itu tidak segera dimulai, maka mereka tidak akan pernah dapat menjaga diri mereka sendiri. Karena itu, maka Mahisa Bungalan pun berkata, kita akan berada di paling depan. Biarlah anak-anak muda itu dalam jumlah yang besar mempengaruhi perlawanan para perampok itu. Mereka belum siap untuk melakukannya, jawab salah seorang pengawal. Mahisa Bungalan tidak membantah lagi. Ia memang tidak dapat memaksa para pengawal mengerahkan anak-anak muda yang memang belum siap. Tetapi Mahisa Bungalan pun tidak akan dapat membiarkan tingkah laku para perampok itu. Karena itu, maka katanya, kita akan mengganggu mereka sambil menunggu kawan-kawan kita yang tentu akan segera datang. Apa yang dapat kita lakukan? Bertanya salah seorang pengawal. Kita ikuti mereka dari kegelapan. Tetapi kita harus memberikan kesan, bahwa kita memang mengikutinya, jawab Mahisa Bungalan, dengan demikian maka mereka akan memperhitungkan kehadiran kita. Jika kita berpencar, maka kesannya, kita terdiri dari banyak orang yang mengintai mereka dari dalam gelap. Para pengawal itu pun mengangguk-angguk. Agaknya mereka sependapat dengan Mahisa Bungalan. Karena itu, maka mereka pun segera mencari orang-orang yang telah memasuki padukuhan itu sambil berpencar. Usaha itu tidak begitu sulit. Sambil menyusup di halaman dan pekarangan, mereka kadang-kadang menemukan anak-anak muda yang sedang bersembunyi. Anak-anak muda yang bersembunyi itulah yang dapat memberikan petunjuk kemana para perampok itu pergi. Agaknya mereka pergi ke rumah saudagar kulit itu, desis salah seorang anak muda yang bersembunyi di serambi rumah di pinggir jalan padukuhan. Demikianlah para pengawal dan Mahisa Bungalan itu pun akhirnya menemukan mereka. Mahisa Bungalanlah yang pertama-tama dengan sengaja menempatkan diri. Namun ia pun segera menghilang ke dalam gelap. Anak setan, geram para perampok, ada juga anak-anak yang mengikuti kita. Hanya seorang, desis darah perampok itu. Namun ternyata mereka telah melihat gerumbul yang berguncang di halaman sebelah. 2 orang di antara para perampok itu segera meloncat memasuki halaman itu. Namun seorang pengawal telah hilang pula dalam kegelapan. Gangguan yang serupa telah terjadi pula di arah yang lain. Sehingga dengan demikian, seperti yang dikehendaki, maka seolah-olah para perampok itu telah diintai oleh berpuluh-puluh pasang mata dari balik gerumbul dan kegelapan. Persetan, berkata pemimpin perampok itu, mereka hanya berani mengintai. Jangan pedulikan. Kita datangi rumah itu dan kita rampas harta bendanya. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya, orang-orang itu tidak menghiraukan gangguan mereka lagi. Mereka berjalan terus menuju ke rumah saudagar kulit yang cukup kaya itu. Mahisa Bungalan tidak membiarkannya. Ia pun menjadi semakin berani mengganggu. Sekali-sekali maka mulailah Mahisa Bungalan melempari iring-iringan itu dengan batu. Jika batu dilemparkan oleh anak-anak muda padukuhan itu dan mengenai seseorang, maka orang itu akan menyeringai kesakitan. Tetapi jika yang melemparkan batu itu adalah Mahisa Bungalan, maka seseorang yang dikenainya telah menjadi pingsan. Gila, geram seorang perampok, kita cari tikus itu dan kita cincang sampai lumat. Tetapi Mahisa Bungalan telah menghilang di balik pagar-pagar batu yang mengelilingi halaman-halaman rumah. Sementara itu, para pengawal yang berada di padukuhan-padukuhan yang lain, telah dengan tergesa-gesa menuju ke padukuhan yang telah memberikan isyarat yang pertama. Namun sementara itu, isyarat yang masih mengumandang di padukuhan-padukuhan lain, justru di padukuhan yang pertama itu sekali telah berhenti.
Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja telah terdengar suara kentongan yang mengejutkan di gardu di ujung lorong, menghadap ke pintu gerbang. Semakin lama semakin keras. Mereka telah datang, desis Mahisa Bungalan kepada seorang pengawal yang berada di dekatnya, yang membunyikan isyarat itu tentu bukan anak-anak muda di padukuhan ini. Sementara itu, isyarat yang masih mengumandang di padukuhan-padukuhan lain, justru di padukuhan yang pertama itu sekali telah berhenti. Ya, aku juga berpendapat demikian, desis pengawal itu. Carilah hubungan, desis Mahisa Bungalan, pengawal itu pun segera menyusup di dalam rimbunnya tanaman di kebun dan pekarangan. Dengan tergesa-gesa ia meloncati pagar dan dinding halaman, menuju ke gardu yang masih saja mengumandangkan suara kentongan. Orang-orang itu telah menjadi gila, geram para perampok. Tetapi pemimpin perampok itu membentak, kita akan terus. Setelah kita berhasil, maka seluruh padukuhan ini akan kita bakar sampai lumat menjadi debu. Para perampok yang lain pun mengikutinya. Seorang di antara mereka telah membawa kawannya yang pingsan itu. Sementara itu Mahisa Bungalan pun mengikutinya bersama para pengawal yang lain. Tetapi mereka tidak mengganggunya lagi. Jika orang-orang itu menjadi marah, maka mereka akan benar-benar kehilangan akal dan membakar setiap rumah di sekitar jalan padukuhan itu. Karena itu, maka Mahisa Bungalan harus menunggu. Jika kawan-kawannya dari padukuhan-padukuhan lain telah berkumpul, meskipun jumlahnya tidak sebanyak para perampok yang telah berada di padukuhan itu, barulah ia akan bertindak. Ternyata suara kentongan yang mengejutkan itu telah menjadi pertanda bagi para pengawal yang datang dari padukuhan-padukuhan yang berbeda. Mereka pun secara naluriah, telah mencari hubungan dengan orang yang membunyikan kentongan itu. Karena sudah pasti bagi mereka, bahwa yang membunyikan itu bukan para perampok yang mendatangi padukuhan itu. Pengawal yang memisahkan diri dari Mahisa Bungalan itulah yang kemudian memberikan penjelasan apa yang telah terjadi. Sementara itu, Mahisa Bungalan dan para pengawal yang berada di padukuhan itu telah mengikuti para perampok yang memang sudah mereka perhitungkan, akan mendatangi rumah saudagar kulit yang cukup kaya itu. Kita harus bertindak cepat, berkata pengawal itu. Mereka sudah mendekati rumah itu. Kita akan segera mencegahnya, desis pemimpin pengawal yang berada di padukuhan-padukuhan di sekitar Kedung Sertu itu. Namun demikian ia memandang Mahisa Agni dan Witantra yang berada di tempat itu pula untuk mendapatkan pertimbangan. Namun ternyata bahwa keduanya tidak mengambil keputusan. Bahkan mereka telah mendekati seseorang yang nampaknya tidak ada bedanya dengan para pengawal yang lain, karena orang itu pun mempergunakan pakaian sehari-hari sebagaimana dipakai oleh rakyat di padukuhan di sekitar Kedung Sertu itu. Bagaimana pendapat aku? Bertanya Mahisa Agni. Kita akan melakukan secepatnya, jawab Aku Swelatama yang ternyata telah ikut serta di dalam lingkungan para pengawal itu. Demikianlah maka para pengawal yang kemudian dipimpin langsung oleh Aku Swelatama itu pun telah dengan tergesa-gesa pergi ke rumah saudagar kulit yang cukup kaya, yang pada malam itu berada di dalam bahaya. Sementara itu, ternyata para perampok itu telah berada di depan regol rumah saudagar kulit itu. Untuk beberapa saat mereka berkumpul di luar regol. Sementara pemimpin mereka telah berusaha untuk membuka regol yang diselarak dari dalam. Satu atau dua orang memanjat dinding, perintahnya, jika ada penjaga di dalam regol dan agaknya orang itu akan mengganggu, kalian aku beri wewenang untuk bertindak apa saja yang baik menurut kalian. Perintah itu tidak usah diulang. Dua orang di antara mereka pun segera meloncat dinding. Ternyata bahwa di dalam regol itu tidak terdapat seorang penjaga pun. Namun sebenarnya lah bahwa ada dua orang yang diupah oleh saudagar kulit itu untuk menjaga rumahnya. Tetapi karena yang datang itu jumlahnya jauh berlipat ganda, maka keduanya sama sekali tidak akan dapat berbuat apa-apa. Ketika keduanya mendengar suara kentongan, maka mereka pun sudah menduga bahwa sasaran yang pertama setelah pasukan pengawal ditarik dari daerah itu, adalah rumah saudagar kaya itu. Karena itu, maka seorang dari keduanya telah berusaha mengamati jalan yang menuju ke rumah saudagar itu. Ternyata yang mereka lihat sangat mendebarkan. Jumlahnya terlalu banyak, sehingga mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Dengan demikian, maka dengan tergesa-gesa orang itu pun kembali menemui kawannya. Kemudian keduanya menyelarak pintu dan dengan tergesa-gesa mereka telah mengetuk pintu dan memberitahukan apa yang akan terjadi. Jadi bagaimana menurut pendapatmu? Bertanya saudagar itu. Mereka akan segera datang, jawab salah satu dari kedua penjaga itu, jika sempat,
kita sebaiknya meninggalkan tempat ini. Tetapi bagaimana dengan perempuan dan anak-anak yang sudah tidur lelap? Bertanya saudagar itu. Kedua penjaga itu menjadi ragu-ragu. Tentu tidak mungkin untuk membawa mereka. Sedangkan jika mereka harus dibangunkan, waktunya pun terlalu sempit. Dalam keraguan-raguan itu mereka telah mendengar selarak pintu regol dibuka. Sejenak kemudian mereka pun mendengar orang-orang yang ribut di halaman rumah. Mereka telah datang, berkata penjaga itu, tidak ada waktu lagi untuk menyingkir. Saudagar itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah. Aku terpaksa menyerahkan apa saja yang pernah aku miliki sebagai hasil jerih payahku selama ini. Agaknya itu akan lebih baik daripada aku harus mempertahankan nyawaku. Apalagi jika kemarahan orang-orang itu akan menyentuh anak istriku. Ia berhenti sejenak, lalu, ternyata para pengawal tidak lagi memegang teguh janji mereka untuk melindungi rakyatnya. Aku tahu, 1-2 orang tinggal di padukuhan ini. Namun dalam keadaan gawat ini, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kedua penjaga itu tidak menjawab. Tetapi mereka pun menjadi cemas akan nasib mereka sendiri. Salah seorang dari mereka berkata, aku terpaksa melepaskan senjataku. Dengan senjata di lambung, maka mereka akan berprasangka buruk, seolah-olah aku akan melawan mereka. Terserah kepada kalian, berkata saudagar itu, tidak ada pilihan apapun juga. Kedua penjaga itu pun kemudian melepaskan pedang di lambungnya, dan menyembunyikannya di bawah amben yang besar. Sementara itu, demikian pintu regol terbuka, maka para perampok itu pun telah memasuki halaman yang cukup luas. Mereka pun segera berpencar sebelum pemimpin mereka memberikan perintah. Dalam pada itu, Mahisa Bungalan dengan para pengamal yang mengikuti para perampok itu pun telah berada di sekitar halaman itu pula. Mereka masih menunggu, apakah para pengawal yang berada di padukuhan sebelah menyebelah sempat juga datang. Jika mereka tidak datang, apa boleh buat, desis Mahisa Bungalan, tetapi jika kami yang ada di sini harus melawan perampok yang banyak itu, maka korban akan terlalu banyak jatuh. Aku harus membunuh sebanyak-banyaknya sebelum aku sendiri akan mereka lumatkan di sini. Tetapi Mahisa Bungalan tentu tidak akan dapat membiarkan perampokan itu terjadi di hadapan matanya. Namun dalam pada itu, selagi para perampok itu sibuk mengatur diri di halaman, maka aku Swelatama telah menjadi semakin dekat. Meskipun pengawal yang dibawanya jumlahnya tidak cukup banyak dibanding dengan perampok yang datang dengan jumlah yang besar itu, namun aku berpendapat bahwa kesempatan itu tidak boleh disia-siakan. Sementara itu, anak-anak muda padukuhan itu yang sedang bersembunyi, ketika mereka melihat sekelompok orang menelusuri jalan padukuhannya menuju ke arah para perampok yang mendatangi rumah saudagar kaya itu menjadi termangu-mangu. Di antara mereka justru menyangka bahwa orang-orang itu adalah kawanan perampok itu pula yang menyusul kemudian. Namun ada di antara anak-anak muda itu berpendapat lain. Bahkan ketika iring-iringan itu lewat di depan gardu di Simpang 4, maka seorang anak muda yang bersembunyi di balik gardu itu sempat melihat bahwa di antara mereka adalah laki-laki yang pernah ikut serta membantu membuat gardu-gardu. Mereka adalah orang-orang yang selama ini tinggal di antara kami, berkata anak muda itu di dalam hatinya. Karena itu maka ia pun yakin bahwa iring-iringan kecil itu adalah iring-iringan orang-orang yang tinggal di padukuhan-padukuhan itu dengan maksud baik. Dan karena itulah, maka timbul pula harapannya bahwa perampokan itu akan dapat dicegah. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Karena itulah, maka ia pun kemudian berusaha menemukan kawan-kawannya yang bersembunyi. Dengan nafas terengah-engah ia berkata, mereka akan membantu kita. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di padukuhan-padukuhan sebelah menyebelah bersama saudara-saudara kita di padukuhan itu. Mereka yang mencoba mempengaruhi cara hidup kita. Mereka yang mendesak kami untuk membuat gardu-gardu dan kentongan, bertanya seorang kawannya. Ya, jawab anak muda yang sempat memperhatikan iring-iringan itu. Apakah termasuk orang-orang asing yang berada di antara kita di padukuhan ini, bertanya anak muda yang lain. Aku belum melihat. Tetapi mereka juga tidak ada di antara kita yang sedang bersembunyi. Mungkin mereka telah mengambil sikap sendiri atas para perampok itu, jawab anak muda yang melihat iring-iringan itu. Anak-anak muda itu pun kemudian berbincang di antara mereka. Sehingga akhirnya mereka menemukan kesepakatan untuk melihat apa yang akan terjadi. Jika terjadi benturan kekuatan, maka kita akan membantu.
Tetapi jika tidak terjadi sesuatu, maka apa yang akan kita lakukan itu pun tentu sia-sia. Kita tidak akan dapat melawan para perampok itu tanpa bantuan orang-orang yang memiliki kemampuan cukup untuk mengimbangi mereka, berkata seorang anak muda. Kawannya sependapat. Karena itu maka katanya, kita akan mengumpulkan kawan-kawan kita. Kita akan melihat perkembangan keadaan. Demikianlah, maka anak-anak muda itu pun telah mencari kawan-kawan mereka. Bukan saja anak-anak muda, tetapi juga laki-laki yang masih sanggup untuk berbuat sesuatu bersama mereka. Karena itulah, maka dengan senjata yang ada, mereka telah berkumpul. Sementara itu, mereka telah menugaskan 2 orang anak muda yang paling berani untuk melihat apa yang terjadi di rumah saudagar kulit itu. Dalam pada itu, maka para perampok di halaman rumah saudagar itu pun sudah siap untuk bertindak. Pemimpinnya telah naik ke pendapa mendekati pintu peringgitan yang tertutup. Dalam keremangan lampu di pendapa itu, maka Mahisa Bungalan melihat, perampok yang garang itu telah mendekati pintu peringgitan dan siap untuk mengetuknya. Mahisa Bungalan pun menjadi termangu-mangu. Sementara itu ia belum melihat para pengawal mendekati halaman itu. Karena itu, maka ia merasa wajib untuk mencegahnya. Jika 1 atau 2 orang perampok telah berhasil masuk ke dalam rumah itu, maka orang-orang yang ada di dalam akan dapat dipergunakan sebagai perisai dengan mengancam akan menumpas mereka jika para pengawal tidak mengikuti perintah-perintah mereka. Karena itu, ketika perampok itu sudah siap untuk mengetuk pintu, terdengar Mahisa Bungalan justru tertawa di belakang dinding halaman rumah saudagar yang kaya itu. Pemimpin perampok yang sudah siap mengetuk pintu itu terkejut. Ketika ia berpaling, terdengar suara Mahisa Bungalan yang mengikuti tingkah laku pemimpin perampok itu dari sebatang pohon di luar halaman, kerjamu sia-sia. Siapa kau? Teriak pemimpin perampok itu. Kau tidak akan dapat mengenal aku, berkata Mahisa Bungalan, tetapi dengan mudah aku akan dapat mengenalmu. Kau adalah pemimpin perampok yang bodoh dan tidak tahu diri. Sejenak pemimpin perampok itu termangu-mangu. Namun kemudian ia pun menjawab lantang, orang gila. Apakah kau kira caramu itu akan berhasil? Tentu, jawab Mahisa Bungalan, kami sudah siap menumpas kalian. Omong kosong, pemimpin perampok itu menjadi semakin marah. Karena itu, maka katanya kemudian kepada orang-orangnya, cepat, cari orang itu di luar halaman. Namun dalam pada itu, Mahisa Bungalan pun berkata pula, kau melakukan kebodohan yang kedua. Kau suruh anak buahmu untuk keluar regol dan membunuh dirinya sendiri. Kami sudah siap. Omong kosong, teriak pemimpin perampok jangan hiraukan. Cari dan tangkap orang itu. Tentu orang itu pula yang telah melempar salah seorang di antara kita dengan batu. Bawa orang itu kepadaku. Aku akan memenggal lehernya di pendapa ini. Jangan mudah ditakut-takuti. Jika ia mempunyai sekelompok orang yang cukup kuat melawan kita, mereka tidak akan berbuat dengan sembunyi-sembunyi seperti itu. Cepat, sebelum orang itu lari. 3 orang di antara para perampok itu segera bergeser menuju ke regol halaman. Namun dalam pada itu, para pengawal di padukuhan itu yang tinggal berjumlah 5 orang itu pun telah mendengar dan mengetahui apa yang dilakukan oleh Mahisa Bungalan. Karena itu, maka salah seorang dari mereka berdesis, anak muda itu memang berani. Karena itu ia dikirim oleh aku untuk berada di sini. Dengar, berkata pengawal yang lain, perampok itu pun keras kepala. Ia memerintahkan orang-orangnya untuk mencari Mahisa Bungalan. Ternyata bahwa para pengawal itu pun dengan cepat menyesuaikan dirinya. Ia mendengar Mahisa Bungalan mengancam jika ada orang yang berani keluar regol halaman. Justru karena itu, maka mereka pun telah berusaha melakukan seperti yang dikatakan oleh Mahisa Bungalan itu. Dengan hati-hati mereka merayap ke regol halaman. Seperti yang sudah mereka perhitungkan, maka beberapa orang telah keluar dari regol dan memburu ke arah suara Mahisa Bungalan. Selagi Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar, ternyata para pengawal itu telah menyerang ketiga orang itu dengan tiba-tiba. Selain jumlah pengawal itu lebih banyak, juga karena para pengawal itu pun memiliki kemampuan yang cukup. Sehingga dengan demikian, maka tanpa sempat melawan, ketiga orang perampok itu telah terkapar di luar dinding halaman. Mahisa Bungalan yang masih berada di cabang sebatang pohon itu pun melihat. Karena itu, maka ia pun kemudian berdesis, terima kasih. Para pengawal itu sempat memandanginya sejenak. Seorang di antara mereka menjawab, teruskan permainan ini. Agaknya cukup menarik sambil menunggu kawan-kawan kita yang lain.
Mahisa Bungalan mengangguk. Sementara itu, ia melihat pemimpin perampok masih berada di pendapa. Acaknya ia tidak menghiraukan lagi orang-orangnya yang sedang mencari Mahisa Bungalan, sehingga perhatiannya telah tertuju kembali kepada pintu yang masih tertutup. Dalam pada itu saudagar kulit yang berada di dalam rumah itu menjadi bingung. Ia pun mendengar suara dari luar halamannya. Meskipun tidak begitu jelas, tetapi ia pasti bahwa ada kekuatan lain yang berusaha mencegah tingkah laku para perampok itu. "Kau dengar suara itu?" bisik saudagar itu kepada kedua orang pengawalnya. "Ya," desis kedua orang pengawal itu. "Bagaimana sikap kita?" bertanya saudagar itu pula. Kedua pengawal itu menjadi bimbang. Mereka telah meletakkan dan bahkan menyembunyikan senjata mereka. Sementara itu, mereka mendengar pula suara Mahisa Bungalan di luar halaman. "Heh, pemimpin perampok yang dungu. Orang-orang yang kau perintahkan untuk mencari aku, ternyata tidak akan kembali lagi kepadamu. Bukankah aku sudah memperingatkan?" Mereka terkapar di luar halaman. Tetapi mereka belum mati. "Kami tidak sampai hati membunuh mereka, karena sebenarnya lah kau yang harus bertanggung jawab." Wajah pemimpin perampok itu menjadi tegang. Dengan lantang ia berteriak, "Bohong. Kau tidak percaya? Lihatlah sendiri. Atau tentu kau tahu bahwa seharusnya keduanya telah menangkap aku." Tetapi mereka tidak sempat melakukannya, jawab Mahisa Bungalan. Pemimpin perampok yang marah itu ternyata telah kehilangan kesabarannya. Dengan lantang ia berkata, "Kita akan keluar halaman. Kita akan melihat siapakah orang-orang gila yang telah berusaha mengganggu kita." Perintah itu memang mendebarkan. Jika mereka benar-benar menghambur keluar, maka 5 orang pengawal dan Mahisa Bungalan sendiri tentu tidak akan mampu melawan mereka. Namun dalam pada itu, ternyata Aku Swelatama mendengar suara Mahisa Bungalan. Karena itu, maka ia pun berdesis, "Aku akan mencarinya. Aku jangan terpisah dari pasukan ini," desis Mahisa Agni, "biar aku sajalah yang menemuinya." Aku tidak membantah. Sementara itu Mahisa Agni pun telah mendahului mencari hubungan dengan Mahisa Bungalan. Memang tidak begitu sukar, karena ketajaman pendengarannya segera dapat menuntunnya ke arah suara Mahisa Bungalan itu. Kehadiran Mahisa Agni telah membuat Mahisa Bungalan semakin yakin bahwa pasukan pengawal di padukuhan-padukuhan di sekitar Kedung Sertu akan dapat menyelesaikan tugasnya. Karena itu maka katanya, sebaiknya kita membuka pertempuran sebelum 1 atau 2 orang di antara mereka memasuki rumah itu. Mahisa Agni pun ternyata sependapat. Karena itu katanya, "Jika demikian, kami akan langsung menuju ke Regol. Silahkan Paman. Aku akan meloncat ke dinding dan mengganggu mereka, sementara Paman dan para pengawal mendekati dinding." "Seterusnya terserah kepada Paman," berkata Mahisa Bungalan. "Aku Swelatama sendiri memimpin pasukan pengawal." "Bagus. Silahkan," sahut Mahisa Bungalan. Mahisa Agni pun segera kembali ke pasukannya dan melaporkannya kepada Aku Swelatama. Karena itu, maka Aku itu pun segera membawa pasukannya menuju ke pintu gerbang halaman rumah saudagar kulit yang cukup kaya itu. 5 orang pengawal yang berada di padukuhan itu pun segera menggabungkan diri pula bersama mereka. Meskipun jumlah mereka tidak sebanyak para perampok di padukuhan itu, tetapi para pengawal itu yakin akan dapat mengatasi keadaan. Apalagi di antara mereka terdapat Aku Swelatama sendiri yang dengan diam-diam telah berada di padukuhan itu pula. Demikianlah maka sejenak kemudian, para pengawal sudah berada di hadapan regol halaman. Sementara itu Mahisa Bungalan pun telah meloncat ke atas dinding halaman sambil berkata, "Heh, para perampok yang dungu. Kalian tidak akan mendapat kesempatan sama sekali. Kami sudah benar-benar kehilangan kesabaran. Meskipun demikian, jika kalian bersedia berdiri di halaman dan meletakkan senjata bersama-sama, masih ada kesempatan untuk mohon ampun kepada Aku Swelatama. Kalian akan mendapat pengampunan meskipun kalian akan tetap dihukum. Namun hukuman kalian bukan hukuman gantung sebagaimana jika kalian ditangkap dalam pertempuran." Pemimpin perampok itu menjadi tegang. Dengan wajah yang membara ia berkata lantang, "Bunuh orang itu." Beberapa orang berlari-lari ke arah Mahisa Bungalan sambil mengacukan pedang. Ujung pedang itu akan dapat mengenai tubuhnya jika ia tetap berdiri di tempat itu. Tetapi orang-orang itu telah dikejutkan oleh sikap Mahisa Bungalan. Ia tidak melarikan diri atau meloncat keluar. Ketika orang-orang yang membawa pedang itu semakin dekat, Mahisa Bungalan justru meloncat ke halaman.
Orang-orang yang berlari-lari mendekatinya itu terkejut. Karena itu, justru mereka terhenti beberapa langkah di hadapan Mahisa Bungalan, sementara Mahisa Bungalan pun telah mencabut pedangnya pula. "Marilah," berkata Mahisa Bungalan, "aku tidak akan lari. Justru sebentar lagi kawan-kawanku akan memasuki halaman ini." Orang-orang yang memburunya itu pun termangu-mangu, namun kemudian pemimpin mereka yang mendengar kata-kata Mahisa Bungalan itu pun berteriak, "Bunuh orang itu." Orang-orang mendekati Mahisa Bungalan bagaikan termangu-mangu. Namun pada saat itu, tiba-tiba saja pintu halaman itu pun telah terbuka selebar-lebarnya. Beberapa orang pun telah menerobos masuk langsung berpencar. Tidak hanya satu atau dua orang, tetapi sekelompok orang dalam pakaian sebagaimana orang-orang padukuhan itu. "Nah," berkata Mahisa Bungalan, "bukankah aku tidak membual?" Pemimpin perampok itu mengeram. Dipandanginya orang-orang yang berpencar di halaman, sebagaimana orang-orangnya sendiri. "Gila. Apakah kalian sudah ingin mati?" teriak pemimpin perampok itu. "Tentu tidak," sahut Aku Suelatama yang juga dalam pakaian orang kebanyakan, "kami sudah lama menunggu kedatangan kalian. Sekarang kita bertemu. Mudah-mudahan kami sempat membuat penyelesaian." "Bagus," berkata pemimpin perampok itu, "semula kami ingin menyelesaikan pekerjaan kami. Baru kemudian kami akan memancing kalian jika kalian mempunyai keberanian. Ternyata kalian memang orang-orang yang berani." Apakah hanya sekian banyak orang padukuhan ini yang berani keluar?" "Sudah cukup banyak," jawab Aku Suelatama, "di luar tinggal ada 2 orang kami yang menunggui regol dan mengamati keadaan. Jika demikian, kami akan menyelesaikan kalian dengan cepat," berkata pemimpin perampok itu. Namun dalam pada itu, anak muda yang berusaha mencari hubungan dengan para pengawal itu pun telah menemui 2 orang yang berada di regol. Seorang pengawal sedangkan yang seorang adalah Witantra sendiri. "Anak-anak muda padukuhan ini akan dapat membantu," berkata anak muda itu. "Kalian mampu bertempur?" bertanya Witantra. "Sejauh dapat aku lakukan," jawab anak muda itu. "Lawan itu sangat berbahaya," berkata Witantra, "karena itu kalian akan dapat membantu kami dengan cara yang khusus. Pulanglah, ambillah obor sebanyak-banyaknya. Kemudian kalian datang beramai-ramai mengepung halaman rumah ini di luar dinding. Dengan demikian maka kalian akan mempengaruhi keberanian para perampok itu meskipun kalian tidak akan bertempur secara langsung. Biarlah kami menghadapi mereka." Anak-anak muda itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berdesis, "Baik. Aku akan segera kembali dengan obor-obor itu." Dengan tergesa-gesa anak muda itu pun meninggalkan Witantra kembali ke kawan-kawan mereka. Dengan gagap dan nafas terengah-engah anak muda itu menceritakan apa yang dikatakan oleh Witantra. "Bagus," desis orang yang sudah melampaui masa mudanya, "aku mengerti maksud orang itu. Aku setuju. Mari kita siapkan obor sebanyak-banyaknya. Obor minyak dan obor biji jarak yang kita beri tangkai bambu yang agak panjang. Kira-kira setinggi pagar halaman rumah saudagar itu." Anak-anak muda itu pun segera mengambur ke rumah masing-masing setelah mereka sepakat untuk berkumpul lagi di tempat itu. Adalah kebiasaan mereka menyimpan obor di rumah. Ada yang menyimpan obor minyak. Ada yang menyimpan biji jarak kering. Dalam pada itu, selagi anak-anak muda itu mengumpulkan obor, maka di halaman rumah saudagar kulit itu pun telah terjadi ketegangan yang semakin meningkat. Aku Suelatama telah menyiapkan para pengawal, termasuk Mahisa Bungalan dan Mahisa Agni untuk bertempur menghadapi perampok yang jumlahnya lebih banyak. Sementara itu Witantra dan seorang pengawal berada di regol sambil mengamati keadaan. "Aku memberi kalian kesempatan," teriak pemimpin perampok itu, "jika kalian mohon maaf kepadaku, maka rakyat padukuhan ini akan aku ampuni. Tetapi justru karena tingkah laku kalian, maka kita akan mengambil penyelesaian yang tuntas. Upeti apa yang harus kalian serahkan kepadaku setiap sepekan 1 kali?" "Upeti yang sekarang sudah siap adalah ujung pedang," jawab Aku Suelatama. Apakah kami boleh menyerahkan upeti kami sekarang? Ujung pedang yang akan mengoyak perut kalian." "Orang yang tidak tahu diri," geram pemimpin perampok, "jangan menunggu lagi. Musnahkan mereka, karena mereka sudah tidak mau mendengarkan nasihatku agar mereka mohon maaf kepadaku." Bersambung ke bab 70. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.